Ini adalah cara menganalisa komponen yang akan kita ganti. Setelah kita melepas tutupnya, kita akan memastikan lagi kerusakannya dengan cara dinyalakan seperti biasa, tapi kita lepas dari tabung gas ya, selangnya dari tabung gas dan dari unit juga. Settingan suhu kita posisikan di hot, gas di minimum. Bila tidak terdengar bunyi pemantik, langsung kita tes dengan cara membuka kedua skrup di bagian knop itu. Di baliknya nanti kita akan melihat rangkaian switch pemantik berwarna biru dengan cara mendorong tuas switch dengan jari atau obeng ke arah kanan. Setelah kita coba pemantik ini bunyi terdengar, berarti switch sangat bagus. Berarti ada masalah dengan diafram atau membran, karena seharusnya ketika kita membuka air, seharusnya pemantik hidup dan diikuti suara ketukan 2 kali. Karena water heater ini tidak ada suara pemantik dan suara ketukan magnet, selanjutnya saya akan membetulkan bahwa analisa yang saya coba tadi itu, bahwa betul membrannya yang bermasalah. Pada saat membuka semua skrup di bagian bodi atau skrup di bagian komponen, ada 4 jenis skrup: panjang, pendek, bertopi, dan kasar. Skrup yang berbeda itu kita harus ingat-ingat, karena bila kita salah memasang kembali di mana letak skrup tadi, part yang kita pasang kembali tidak akan sempurna posisinya dan bahkan bisa bocor air dan gasnya. Jadi sebaiknya setiap skrup diingat dan jangan salah masuk lubang, karena itu akan berisiko tidak nyala juga. Yang sekarang saya lepas adalah blok membran untuk mengeluarkan membran. Nah, ini kan pipa air panas nih yang saya lepas, pipa air panas. Karena kalau tidak dibuka ini pasti tidak, bloknya tidak bisa tergeser ya teman-teman. Di sini juga ada baut. Pada saat blok membran berhasil terlepas dari pipa, pipa tembaga yang ke exchanger terdapat 2 o-ring, dan o-ring itu jangan sampai robek karena itu jika membuat bocor air. Nah, ini adalah rumah membran yang saya analisa, membrannya robek. Membran ini adalah sumber kerusakan sehingga water heater pemantiknya tidak menyala. Ini kan membrannya, membran yang rapuh. Ini bukan karena tekanan air panas, karena di sini tidak dilewati air panas, tapi karena water heater ini sudah lumayan lama, jadi sudah melepuh ya, karena bukan kena air panas. Nah, ini sudah saya siapkan diafram yang baru untuk saya ganti. Pada saat memasang, perhatikan posisi letak sebelumnya. Bagian cembung ada di bagian luar dan bagian cekung menghadap ke dalam atau ke payung atau ke plastik putih yang menuju ke blok gas. Jadi kalau tertukar juga tidak bagus juga. Semua yang bergesekan dengan apapun sebaiknya kita menggunakan grease untuk memudahkan pemasangan dan membuat tahan lama lagi, jadi awet lagi. Tidak ada salahnya kita coba lagi. Nah, seperti ini, perhatikan setelah pemantik dilepas, bunyi ketukan harus 2 kali nih. Seperti ini memasangnya. Nah, ini
yang cembung nih masuk ke sini nih, masuk ke sini. Yang cekungnya ada di bagian dalam. Kita bautnya di sini baut kasar. Skrup yang menuju ke plastik itu semuanya kasar teman-teman. Jadi kalau dipasang skrup halus masuk sih masuk, tapi tidak yakin kuat. Dan ya ketika dibuka lagi bukan skrupnya yang bermasalah, tapi si kedudukan skrupnya itu hancur, dratnya itu pasti habis dan nggak bisa dibetulin lagi yang jelas. Nah ini kita sudah rapi, kita akan mengembalikan. Nah ini diantaranya o-ring pipa yang saya bilang tadi. O-ring ini tidak boleh miring atau terlepas. Di samping ada 2 dan di bawah ada 1. Ketiganya ukurannya sama teman-teman ya. Kita kasih grease lagi untuk memudahkan pemasangannya. Kita pasang ke posisinya. Di sini ada sepi ya, buat tadi menahan o-ring itu biar nggak bocor. Untuk skrup yang ke plastik menggunakan yang kasar ya teman-teman, yang saya bilang tadi kasar. Nah ini sudah terpasang, tinggal kita masukin ke bagian blok gas. Kita kunci skrup yang sangat penting untuk meluruskan. Di sini ada skrup agak besar di bawah dan di atas ada juga buat meluruskan baut kecil yang halus. Kita pasang pipa outnya menuju ke body itu yang halus, yang menuju ke plastik itu setelah sepi itu ada baut kasar ya, nggak terlalu panjang tapi agak kasar. Nah ini tuas untuk pilot nozzle, plastiknya untuk setelan gas itu. Jadi nanti itu ada panah ketika kita memasang ini ya, setelan suhu yang rumah knop itu. Nah kita posisikan ini di rumah knopnya itu ada gigi yang sebagian melebar. Nah itu kita harus posisikan. Dan kalau untuk gas itu ada semacam panah, kita harus luruskan biar dapat setelan pabriknya. Lalu kita mengembalikan semua kabel yang tadi kita lepas. Ya kalau kotor kita lap-lap sedikit biar awet lagi, biar nggak mudah karatan. Sebetulnya bahan baku water heater Paloma ini stainless semua ya, jadi untuk jangka panjangnya sangat bagus karena terbuat dari stainless semua. Dan saya suka water heater ini, gampang memperbaikinya. Kita bersihkan juga di bagian pilot nozzle-nya. Untuk lebih jelas sih ada di video sebelumnya saya bagaimana cara membersihkan pilot nozzle. Saya juga sudah membuat linknya di deskripsi. Kalau teman-teman ingin ada masalah dengan api kecilnya bisa dilihat di video sebelumnya, itu saya membuat tutorialnya sangat lengkap ya, sampai saya buka bagian dalamnya. Kita rapikan seperti semula sambil ingat-ingat baut yang tadi kita lepas, jangan sampai tertukar, karena tertukar ini bisa merusak kedudukannya sebetulnya. Dan posisi spare part yang kita pasang juga pasti akan longgar karena nggak sempurna itunya, misalkan yang panjang harusnya pendek, dipasang yang panjang berarti kan jadinya longgar.
Untuk kita memasang kembali knopnya, yang saya tadi bilang itu, yang saya bilang tadi, lepaskan knop itu apa, bulatannya itu, knopnya itu lepas dulu biar kelihatan di mana posisi yang seharusnya tepat. Setelah semua di posisinya, kita pastikan lagi tanpa setelah kita memasang rumah knop itu, kita rapikan, sudah rapi, kita tes dulu sebelum dinyalakan, tes dulu tanpa gas, kita tes dulu untuk melihat kebocoran apa, pemantik ini hidup atau tidak dengan membuka air. Setelah yakin tidak ada bocor dan pemantik hidup, tinggal diperiksa, selang gas dipasang, lalu kita tes selang gas dengan air sabun saluran gasnya, lalu kita tes nyalakan dan motor-motornya, mudah-mudahan nyala ya. Seperti yang di video ini hasil saya menganalisa membran dan memperbaikinya.